Apakah Redmi Note 8 masih layak beli di tahun ini? Saya beli bulan September 2020 dan saat video ini dibuat bulan November 2021. Aku mulai dari bagian gacanya dulu karena HP ini pas rame dibeli. Dulunya termasuk ke yang isu gacanya cukup lumayan banyak. Sejauh ini untuk bagian hardware-nya aman-aman aja, bagian touchscreen-nya aman, bagian burn-in atau image retention juga aman. Atau aku gak pernah gitu ngalami masalah tersebut. Kaca kamera kemasukan debu juga enggak, aman-aman aja. Cuma mungkin yang aku rasain itu cuma bug software-nya aja. Jadi pas HP-nya lagi dipakai itu beberapa kali kayak nge-restart otomatis gitu dan itu pun cukup lumayan jarang sih. Jadi untuk bagian gacanya ini mari kita skip aja karena mungkin hoki setahun sekali aku kepake pas beli Redmi Note 8 unit yang ini. Mari kita lanjut aja bahas bagian yang menurut aku bakal lebih menarik, yaitu bagian gaming. Logikanya untuk tahun ini teman-teman mungkin mau beli Redmi Note 8 buat main games kelas Free Fire atau Mobile Legends. Tapi gak menutup kemungkinan juga teman-teman mau beli Redmi Note 8 untuk main PUBG. Kebetulan saya lebih sering main Mobile Legends di HP ini selama 1 tahun ke belakang. Jadi mari kita tes bagian gaming ini dengan game Mobile Legends. Settingannya emang bisa sampai ultra, tapi menurut aku semakin update kesini untuk patch sekarang di settingan high aja ini udah berat sih. Pas lagi farming FPS yang didapatnya bisa sampai di atas 55, tapi kalau misalkan ada perang war 5 versus 5, FPS-nya bisa turun ke 40-an, yang mana ini menurut aku kurang enak sih. Untuk patch terbaru saat video ini dibuat, aku lebih suka main Mobile Legends di Redmi Note 8 dengan menggunakan grafis medium karena lebih playable aja. Mau adu mekanik atau lagi perang, FPS yang didapatnya bisa stabil. Cuma ya kekurangannya kalau misalkan pakai grafis yang medium ini pergerakan di in-game-nya nanti bakal lebih kaku lagi. Teman-teman yang sering menggunakan grafis tinggi atau high pas diturunin ke medium mungkin bakal berasa banget lah perbedaan yang lebih kaku lagi saat menggunakan grafis yang medium. Jadi menurut aku ini balik lagi ke teman-teman, kalau misalkan mau lancar ya pakai yang medium, tapi konsekuensinya bisa jadi lebih kaku. Kalau misalkan pergerakan di in-game-nya mau lebih mulus, skill 2 Lancelot yang sering lebih mulus gitu, pasti lebih enak pakai grafis yang tinggi atau high gitu. Tapi kalau kita ngomongin gaming di HP Redmi Note 8, sebenarnya HP ini tuh punya satu kelebihan yang nggak dimiliki HP lain di harga yang sama. Bukan enggak sih, kayak jarang banget gitu. Kelebihannya ada di chipset yang dipakai yaitu Snapdragon. Yang intinya sih kalau misalkan ada HP yang pakai Snapdragon itu lebih mudah dioprek ketimbang HP yang pakai chipset MediaTek. Gampang dioprek ini menurut aku bakal ngaruh banget ke performa gaming ataupun untuk updatean software. Jadi sekalipun si Redmi Note 8 ini udah gak dapat updatean resminya, kita bisa install manual aja dan biasanya diinstal manual lewat TWRP. Kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman penasaran performa gaming sebelum dan setelah dioprek di Redmi Note 8 kayak gimana, mari kita coba bedakan. Setelah dioprek, kalau teman-teman mau adu mekanik, FPS-nya bisa stabil di 55 FPS ke atas. Sedangkan kalau misalkan ada perang atau kita ngedive ke turret, FPS yang dihasilkannya lebih enak aja, lebih stabil ketimbang sebelum dioprek. Kayak gitu teman-teman.
Kelihatannya emang enak banget performa HP-nya setelah dioprek teman-teman. Tapi modal minimal kalau teman-teman mau oprek Redmi Note 8, minimal teman-teman bisa flash HP-nya sendiri untuk jaga-jaga kalau misalkan terjadi boot loop, gak perlu ke counter ngeluarin duit 50.000 yang lumayan banget buat jajan ya. Ada juga perbandingan tes CPU throttling sebelum dan setelah dioprek. Jelas aku lebih suka performa setelah dioprek karena lebih stabil aja. Bukan cuma yang kenceng di awal, tapi makin kesini performanya makin diturunin. Skor Antutu 8-nya ada di angka 170 ribuan. Sentuh layarnya bisa 10 touch. Kalau dipakai buat main PUBG, aku mainnya di PUBG New State. Ini hasil tes di Graphic Smooth Extreme. Kehitungnya menurut aku ini masih enak kalau teman-teman butuh cuma sesekali doang main PUBG, bisa main di Smooth Extreme. Tapi kalau misalkan kayak semacam ikutan turnamen dengan HP Redmi Note 8 ini, kayaknya menurut aku masih belum sih. Baterai 4000 mAh-nya kalau misalkan dipakai buat main ML dari full ke 10%, durasinya kira-kira bisa kuat sekitar segini. Satu match berawal sekitar 12 menit, makan baterai 7% dari 81 ke 74%. Kalau masih penasaran, aku coba satu match berawal lagi, durasinya 11 menit, baterainya ngurang 6% dari 65 ke 59%. Jadi hitungannya main ML sekitar 10-12 menitan, baterainya bisa berkurang sekitar 6-7%. Tapi kalau misalkan cuma dipakainya itu kayak sosmed dan main gamenya cuma sesekali, baterainya ini bisa kuat sekitar setengah hari kalau dipakainya secara intens atau terus menerus gitu. 4000 mAh-nya menurut aku untuk tahun ini masih kehitungnya cukup lumayan bagus, yang mana ini masih cukup bisa agak diandelin lah gitu. Teman-teman bisa jadiin HP Redmi Note 8 ini sebagai daily driver untuk tugas-tugas ringan, atau untuk HP kedua juga ini masih bisa banget kok. Untuk tahun ini mungkin udah cukup lumayan banyak yang jual Redmi Note 8 versi secondnya, tapi menurut aku selama harganya itu di bawah 1,4 juta, Redmi Note 8 ini masih oke-oke aja kok untuk dibeli. Cuma kalau misalkan harga jualnya itu udah 1,7 jutaan ke atas, yang varian 4/64 GB nya, menurut aku mending cari HP lain yang unit baru aja sih teman-teman. Karena untuk tahun ini kehitungnya udah cukup lumayan banyak HP yang setara atau bahkan speknya di atas Redmi Note 8 di harga 1,7 jutaan. Kayak menurut aku sayang aja gitu ngorbanin 1,7 juta untuk beli Redmi Note 8 varian 4/64 GB yang second. Ya janganlah. Mending cari yang HP lain aja. Kalau misalkan teman-teman kekeh pengen beli Redmi Note 8 unit yang second, aku saranin pertama masih ada garansinya. Kalau misalkan ada apa-apa gampang, tinggal ke service centernya aja. Yang kedua, cari yang spare partnya masih original, jangan yang udah pernah LCD-nya diganti, touchscreen-nya diganti, apa-apanya yang diganti. Kecuali misalkan unit tersebut itu kena gacha dan dibenerin gacanya tuh ke service center, itu sih masih oke-oke aja. Karena harusnya spare part di service centernya itu masih original aja kok. Harusnya ya. Kayak gitu aja untuk review aku tentang Redmi Note 8. Ini murni pendapat aku pribadi dan emang gak ada review kameranya, tapi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini.